Mas Duda Mendua oleh Zahra Wardah. Bab 10. Ibu kenapa? Hari ini lebih banyak menghabiskan waktu belajar dengan Anin untuk bercanda dan saling tertawa. Anin tampak bahagia sekali, pun sepertinya pelajaran yang aku ajarkan lebih gampang ditangkap olehnya. Sesekali pertanyaan tentang Mas Duda aku selipkan. Menurut Anin, ayah itu baik enggak sih? Ayah itu baik kak, kakak mau sama ayah, biar Anin punya ibu dan kakak. Pertanyaan polos Anin mengagetkanku, sampai minuman yang sudah di ujung tenggorokan terpaksa keluar dan menyemprot. Aduh maaf Anin, aku buru-buru menarik tisu dan membersihkan tangan Anin. Nggak apa-apa kak, kakak tersedak. Aku menggeleng sembari membersihkan percikan-percikan air tadi. Aku mengambil napas panjang lalu mengeluarkannya perlahan supaya keadaan normal kembali. Nanti biar Anin kasih tahu ayah kalau kakak mau. Mau ya, mau ya. Anin menarik-narik manja lengan bajuku sembari mengulas senyum. Belum sempat aku membalas, ponsel di meja berbendar-bendar. Itu ponselku. Nama ibu tertulis di sana. Bentar ya Anin, ibu kakak nelpon ini. Pamitku seraya mengambil ponsel warna hitam. Anin mempersilakanku dengan isyarat tangannya. Aku segera keluar lalu menjawab panggilan ibu. Ibu, ada apa sih? Mila kan masih mengajar Anin. Aku mengawali percakapan tanpa salam terlebih dahulu. Ini dengan Mila. Dari ujung sana yang muncul adalah suara lelaki. Seketika perasaan cemas dan khawatir mencuat. Kenapa suara yang tak kukenal yang menjawab? Ibu kemana? Iya, dengan saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya? Tanyaku hati-hati. Ibunya Mbak Mila tadi pingsan di jalan, sekarang di rumah sakit. Seketika ponsel terjatuh ke lantai. Suara panggilan Anin menyadarkanku. Aku lekas mengambil lalu pamit kepada Anin. Maafkan kakak ya Anin, ibu kakak di rumah sakit, kakak harus segera ke sana. Aku berlalu tanpa menunggu jawaban dari Anin. Sembari menyambar tas jinjing, aku setengah berlari. Pertama, aku pulang ke rumah, setelah itu mengendarai motor menuju rumah sakit sampai lupa mengenakan helm. Di pertengahan jalan hujan lebat, hatiku sesak, air mata luruh di bawah derasnya hujan, basah kuyup. Ibu memang sudah lama mengidap diabetes. Setelah ku ingat-ingat, akhir-akhir ini ibu banyak memakan makanan manis-manis, minum teh manis, ubi cilembu yang terkenal sangat manis. Kenapa aku ini memikirkan Mas Duda hingga ibu sendiri terabaikan? Maafkan aku ibu, sekedar mengingatkan pun aku lalai. Sampai di rumah sakit ku usap terlebih dahulu sisa kesedihan di pipi. Lantas segera mencari ibu. Ibu maafkan aku, lirikku di samping ibu sembari mencium punggung tangannya. Apa yang perlu dimaafkan? Ibu hanya kelelahan. Lamat-lamat aku mendengar suara ibu. Aku mendongak. Tampak ibu sudah sadar dan tersenyum manis. Aku mengucuk mata untuk memastikan yang di hadapan ini benar. Ternyata benar ibu sudah sadar. Alhamdulillah. Aku enggak mengingatkan ibu supaya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi gula. Kalau ibu sudah tumbang begini baru sadar diri. Dasar anak nakal. Canda ibu seraya mengelus pelan kepalaku. Benar juga yang dikatakan ibu. Aku terlalu cuek dengan kesehatan ibu. Bahkan sebelum kenal dengan Mas Duda pun aku tak begitu peduli. Yang ku tahu hanya ibu mengidap diabetes. Ibu pun jarang sekali mengeluh, bahkan aku tak pernah mendengar ibu mengeluhkan penyakitnya. Sejurus kemudian terdengar ketukan pintu dan dua petugas masuk untuk memberikan makanan untuk pasien. Mereka menyiapkan di atas nakas. Lantas berlalu setelah ibu mengucapkan terima kasih. Tak perlu disuruh, aku sadar diri untuk segera menyuapi ibu. Sedikit demi sedikit ibu menikmatinya. Angin kebahagiaan menerpa. Baru kali ini hatiku terasa sebahagia ini kala melihat ibu mengulas senyum. Terima kasih anakku sayang sudah menyuapi ibu. Pungkasnya setelah selesai menghabiskan semangkuk bubur ayam. Aku menatap lekat wajah ibu. Inilah ibu yang telah melahirkanku. Kemudian aku memeluknya. Seharusnya aku yang berterima kasih bu, dan minta maaf kenapa harus ibu yang... Aku tak kuat melanjutkan perkataan, tetesan hangat kembali membanjiri pipi. Saat kami berpelukan, ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini seorang lelaki mengenakan jas putih dengan papan nama di jasnya Hendri Purnomo.
Wali dari Ibu Nisa, boleh ikut saya sebentar, ujar Dr. Hendri seusai aku mengurai pelukan. Iya dok, aku memberi syarat dengan anggukan untuk pamit kepada ibu. Ibu pun membalas dengan sama. Ada perasaan tak beres menuju ruangan Dr. Hendri. Sesampai di sana, ruangan Dr. Hendri terasa begitu dingin. Hal ini menambah rasa gelisahku. Atau mungkin karena aku saja yang terlalu khawatir. Jadi kantor dokter terasa dingin. Meski dingin, telapak tanganku justru berkeringat. Jadi begini, penyakit diabetes ibu Anda ini sudah parah. Sekarang jantungnya pun ikut bermasalah. Jadi beberapa hari ini harus dikontrol dengan baik di sini oleh tim saya. Jadi belum boleh pulang dulu. Meski intonasi Dr. Hendri halus, tetap saja di sudut hatiku terasa ditusuk sembilu. Sakit tak berdarah. Bagaimana bisa aku seteledor ini tentang kesehatan ibu? Aku merasa menjadi anak durhaka. Ampuni aku ya Allah. Baik dok, asalkan ibu saya sembuh. Kata-kataku terbata-bata. Entah apalagi yang dikatakan dokter, aku tak fokus. Seusai dokter berbicara, di sana aku menangis sejadi-jadinya, melepaskan segala yang mengganjal. Untungnya tak ada orang yang ke toilet. Tak sanggup lagi aku berlari ke toilet. Di sana aku menangis sejadi-jadinya, melepaskan segala yang mengganjal. Untungnya tak ada orang yang ke toilet. Jadi aku bebas berekspresi tentang perasaanku. Sekitar 10 menit aku di toilet. Setelah keadaan normal, aku keluar. Tepat di depan pintu toilet, aku berpapasan dengan Mas Duda. Kakak! Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.